Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulurku semua di Lambe Kripto ya. Sekarang namanya lebih dikenal dengan Lambe Kripto aja sesuai dengan grup telegramnya ya, karena lebih mudah disebut dan lebih mudah ditemukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang kemarin support melakukan share terhadap video saya yang ini, karena memang video ini menandakan bahwasanya komunitas buff dots ini sangat-sangat besar dan demand terhadap buff dots atau holdernya dari Indonesia ini sangat-sangat kompak juga gitu. Kenapa? Karena video saya tidak pernah menyentuh angka 10.000 views dalam kurang dari 24 jam. Nah, sementara kemarin kurang dari 24 jam menyentuh 10.000 views. Jadi ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah bantu share. Semoga saja informasi yang saya sampaikan ditangkap dengan baik dan bermanfaat buat informasi tambahan teman-teman, terutama holder buff dots. Di sini di video ini saya sudah membahas tentang tujuan daripada buff dots. Namun sekali lagi saya selalu menyuruh teman-teman untuk mempertimbangkan keputusan teman-teman ke depannya, karena memang saya pribadi hanya melakukan research, jadi ya tidak benar-benar mengambil keputusan tertentu. Hanya saja hari ini terbukti bahwasanya research yang saya lakukan di dalam video ini, buff dots cabut LP dan meta dots cabut LP ini benar-benar terjadi, di mana buff dots sesuai dengan analisa kita sebelumnya dia akan melakukan listing di Hotbit. Dan yang kedua, untuk meta dots benar-benar rakpul teman-teman. Yang di sini ya, kita kalau lihat di Hotbit ya, di Hotbit itu ada di bagian ini attention atau announcement ya, di bagian announcement kok attention. Di Twitternya juga sudah ada disebutkan di sini bahwasanya ada buff dots yang akan mulai listing pada tanggal ya, start depositnya itu tanggal 15 November ini. Sekarang tanggal 19 ya. Tadi sempat saya posting di sini bagian komunitas, karena memang saya nggak sempat update video dikarenakan kesibukan ya. Dan di sini bahasanya pada tanggal 15 November 2021 itu kita sudah bisa mulai melakukan deposit dan langsung bisa melakukan trading. Untuk pairnya sendiri, bahwasanya kita kemarin juga mengharapkan Dogecoin atau buff dots sendiri ini pairnya itu USDT, tapi kita sudah sadar diri duluan ya bahwasanya di Hotbit untuk yang koinnya atau tokennya berjumlah cukup banyak ya, desimalnya cukup lebar lah, jumlah misal 1 US dollar dapatnya sekian banyak gitu ya. Mereka menyediakan pair khusus yakni NUSD, dimana setahu saya NUSD ini nanti coba teman-teman ini ya coba sendiri ya, setahu saya itu 1 dolar sama dengan 1 miliar NUSD tuh. Nah, selain informasi ini ada di Hotbit secara resminya ya, di sini juga di bagian telegramnya buff dots sendiri juga sudah diumumkan, jadi teman-teman bisa langsung cek ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan coba melihat ya, tadi katanya ada isu remove LP ya. Remove LP sendiri ini kita lacak kemana sih sebenarnya larinya teman-teman ya, kita coba. Tapi memang itu dimanfaatkan sama beberapa orang untuk melakukan food kembali terhadap buff dots. Saya sendiri berharap food tersebut berhasil, karena biar turun lebih dalam ya kan, sudah pasti saya akan tambah daripada saya nanti nunggu di Hotbit gitu. Mending saya beli di saat ini. Kenapa? Karena saat beli saat ini kemungkinan besar saya bisa murah kalau food tersebut berhasil. Sebenarnya bukan food, itu memang nyata. Nanti kita akan bahas. Kembali kita akan melihat bahwasanya pengumuman di buff dots sendiri tentang Hotbit meluncurkan buff dots pada tanggal 15 November 2021. Pada hari itu juga kita bisa melakukan deposit, pada hari itu juga kita bisa melakukan trading. Untuk pairnya sendiri sudah saya jelaskan NUSD. Dan di sini juga ada mekanisme yang teman-teman harus pahami, bahwasanya setiap transfer ini akan dipotong sebesar 10%. Kalau teman-teman belum pernah mentransfer dari Trust Wallet kalian ke intinya dari DEX ya, Decentralized Exchange,
seperti PancakeSwap dan sebagainya. Terutama kalau kita pakai Trust kan berarti transfernya dari Trust Wallet ya. Dogecoin sendiri ini masih menggunakan tax ya. Nah, kalau mungkin dia listing di CoinTiger, taxnya akan dihapus. Tax masih sih ya, masih sorry. Ada di beberapa exchange yang tidak menerima token-token yang masih menggunakan tax. Makanya ada beberapa tax yang harus dihapus tax ya, tax pajak tax. Sorry. Jadi kayak di WSPP ya, di Indonesia tuh di WSPP itu tax sudah dihapuskan ya. Nah, tax ini di sini untuk Buffdot sendiri saat kalian mentransfer semisal 1 miliar ya. 1 miliar token Buffdot sendiri transfer ke Hotbit wallet kalian, yang wallet Buffdot kalian, maka akan otomatis terpotong 10% ya. Paham ya di sini ya. Maka yang masuk bersih itu 10%. Hal ini sangat lumrah seperti kalian saat melakukan swap menggunakan slippage sekian, dan itu pastinya kalian akan kena tax atau pajak, dimana kalau kalian beli misal $100 yang harusnya dapat sekian dan masuknya sekian, sudah otomatis terpotong ya. Dan biaya tersebut biasanya digunakan untuk perkembangan atau nambahin liquidity atau mungkin buat holdernya ya. Nah, kalau saya lihat di sini kemungkinan besar nanti ada kayak program staking gitu sih di Hotbit, tapi nggak tahu lah kedepannya, karena memang saya holder Kisu, jadi tahu betul bahwasanya Kisu juga pernah, hal ini sudah pernah terjadi di Kisu teman-teman ya. Koreksi jika saya salah, itu aja sih. Jadi kalau kalian nanti deposit ke Hotbit tiba-tiba terpotong, nggak usah kaget ya, karena memang sudah dijelaskan di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang LP cabut ya. LP cabut ini yang saat ini sedang dinaikkan sama beberapa orang untuk melakukan berita food kalau dari pihak kubu daripada Buffdot ya. Saya sendiri holder Buffdot loh. Tapi LP cabut ini, remove LP ini tidak begitu berpengaruh kepada harga Buffdot. Ya memang tadi sempat ya, tang langsung turun ke sini. Saya berharapnya turun ke sini ya, saya jadi bisa beli beberapa banyak. Wih, iklannya gak pantas kira. Di sini saya tetap bersifat netral. Ingat, saya tetap bersifat netral, di mana keputusan ada selalu di tangan kalian masing-masing. Nah, di sini hari ini ya, Buffdot listing di Hotbit, tapi kok malah remove LP ya? Kok malah remove LP? Nah, ternyata kita akan coba lihat dulu remove LP, dan ada dua dana besar yang keluar daripada wallet dev sendiri ya. Ada $100.000 yang keluar dari wallet dev, dan ada 2 triliun keluar dari wallet dev. Kita akan telusuri kemana arahnya ya kan. Nah, arahnya sendiri nih ya, kita akan coba telusuri dari yang 2 triliun Buffdot sendiri. Nah, di 2 triliun Buffdot sendiri ini ada mana ya? Mana. Sorry, ini yang ini. Ini 2 triliun Buffdot. Ini larinya kemana sih teman-teman? Nah, dan larinya sendiri ini kembali lagi ke Hotbit ya. Kembali lagi ke Hotbit wallet. Kalau kita melihat dari sini, dari sisi amburadul riset saya, ya kita akan melihat, wah ini kok larinya ke Hotbit. Ya jelas dia akan listing di Hotbit teman-teman. Jadi butuh yang namanya misal ada pedagang yang sudah nyewa lapak, harus mempersiapkan barang dagangannya dong, ya kan? Tapi di lain sisi, yang sudah kita cari data-datanya, ternyata dari tim Buffdot sendiri sudah memposting atau menjawab semua pertanyaan ini, bahwasanya $35.000 sebelumnya itu hanya untuk pendaftaran listing. Dan jika 200.000, butuh 200.000 lagi, itu berupa token separuh Buffdot separuh ya kan. Ya pokoknya hitung sendirilah ya. Dari situ mereka harus menaruh 200.000 itu atau menyelesaikan pembayaran tersebut kepada pihak Hotbit. Karena apa? Karena kan dia listing di Hotbit, dan Hotbit itu butuh untuk berjualan karena kan dia sudah menyewa lapak. Nah, Hotbit sendiri ini nggak kecil teman-teman biaya listingnya. Kalau teman-teman tahu bahwasanya Hotbit ini cukup besar ya, cukup besar biaya listingnya. Dan pastinya kan lapak tersebut harus diisi. Jadi pihak Hotbit ini meminta Buffdot senilai 2 triliun ini untuk didagangkan di lapaknya Hotbit sendiri gitu loh. Dari pihak Buffdot harus memenuhi hal ini.
Jadi ini hal yang wajar untuk 2 triliun yang dikirimkan pihak Bavdots ke Hotbit sendiri, ya kan? Dan ini sudah dijawab sama tim daripada Bavdots di Telegramnya. Jadi kalian bisa cek langsung ke sana ya. Sekali lagi ini hal yang wajar, ya kan? Nah, yang kedua sendiri ya, kita akan coba lihat di sini ada 100.000 US dollar BUSD ya. BUSD yang dikirim ke mana lagi nih ya? Kita akan telusuri terus nih. Kembali lagi dia mengirimkan 100.000 ini ke Hotbit ya. Seperti yang saya bilang bahwasanya 35.000 US dollar itu untuk biaya pendaftaran, dan untuk biaya listing Hotbit itu membutuhkan tambahan 200.000 US dollar. Kayak sarannya seperti itu ya. Pokoknya nanti kalian hitung sendiri ya. Ini saya cuma menghitung sederhananya, dan jawaban daripada riset saya sudah dijawab juga sama pihak tim daripada Bavdots di sosial medianya ya. Jadi kalian bisa cek di sana. Hotbit ini juga meminta biaya sekitar segini, jadi setengah BUSD, setengah token gitu loh. Untuk apa? Biasanya Hotbit ini juga memberikan keuntungan terhadap holder daripada Bavdots. Karena apa? Mereka tidak mau lah mengeluarkan dananya sendiri untuk mengelola Bavdots yang sudah didagangkan di sana. Kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar dari pengalaman yang saya alami di CoinTiger, di Coin itu kan market-market yang sekelas Hotbit lah. Koin atau token yang baru listing itu akan ada pump, tapi kalau senilai 100.000 sih kayaknya sih untuk ngepump juga kurang lah, masa cuma 100.000 US dollar kan. Ini kan nilai yang cukup kecil untuk sekelas ini gitu loh. Jadi kemungkinan hal ini juga adalah untuk syarat Hotbit ya. Misal namanya sudah ada lapak, takutnya nggak ada yang beli, dia melakukan pembelian di tokennya sendiri ya. Tokennya sendiri itu yang saya maksud adalah Bavdots sendiri. Jadi token tersebut dibeli lagi, atau mungkin ya kalian lihat di Bavdots saat baru listing dan ternyata belum ada kenaikan nih teman-teman ya. Ini dari pengalaman yang saya dapat juga di CoinTiger, modal puluhan dolar jadi ribuan dolar. Itu karena baru listing saya beli, tiba-tiba tokennya nembak tinggi teman-teman ya. Jadi ada beberapa opsi. Ini biaya ini ya pasti biaya pihak Bavdots ini menyelesaikan biaya listing di Hotbit ya, menyelesaikan syarat biaya listing di Hotbit yakni 200.000 US dollar. Dan kemungkinan besar nih kalau siapa tahu ada tembakan tiba-tiba baru mulai trading, coba kita nanti lihat ya harganya apakah akan nembak. Jadi kalau misal belum nembak, kalian bisa beli di harga dasar, siapa tahu ada tembakan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah lah ya. Kalau kalian misal beli ya beli dikit aja gitu. Itu saran saya ya. Dan yang jelas dari jawaban Telegram yang data yang saya dapat dari pihak Bavdots secara transparan mengumumkan bahwasanya saat ada pertanyaan ini mereka butuh untuk melunasi biaya listing di Hotbit, karena 35.000 adalah biaya pendaftaran, dan biaya penyelesaian listing itu untuk memenuhi syarat dari Hotbit itu butuh sekitar ya 200.000 US dollar ini, yang dimana 50%-nya sendiri adalah Bavdots token dan 50%-nya sendiri berupa BUSD ya kan. Dan ini hal yang lumrah. Jadi pihak Bavdots sendiri kalau remove LP karena mereka butuh dana untuk menyelesaikan persyaratan tersebut ya. Dan kita sudah lacak itu memang larinya ke Hotbit, dan sesuai dengan data yang sudah disampaikan dan saya riset di sini, bahwasanya data itu sudah terjawab ya kenapa mereka remove LP ya. Dan mungkin juga untuk promosi-promosi lainnya ya, saya nggak tahu. Untuk itu kalian bisa menghitungnya sendiri. Untuk remove LP saya hanya melihat sisi dari ini ya, saya tetap husnudon, tetap berbaik sangka ya, berbaik sangka. Dan dia juga di sini juga melakukan buyback terhadap Bavdots ya, 10 BNB itu. Jadi harganya tadi sempat naik. Ini memang sudah hal yang biasa teman-teman, hal yang dilakukan sama dev-dev yang seperti ini. Misal dia nggak ada modal ya mau nggak mau dia harus melakukan hal seperti ini. Ini hal yang lumrah, kecuali kayak kasus daripada Meta.zip kemarin ya, Meta.zip kemarin. Dan mungkin kalau misal ada lebihan daripada remove LP ini ya untuk biaya-biaya lanjutan, ya jelas kita nggak tahu kejutan apa yang sudah disiapkan sama pihak Bavdots, kita nggak tahu ya. Kalau untuk mengarah ke rug pull sih enggak ya teman-teman ya, sampai saat ini data saya belum mengarah ke sana.
Kalaupun ada beberapa orang yang melakukan pendataan tersebut mengarahnya ke sana, yaitu data orang. Kalau saya sendiri, orang memanfaatkan hal ini sebagai berita buruk tentang Pavdot, saya seneng kok. Kenapa? Saya berharap harga Pavdot turun. Jujur saya akan membeli lagi, ya walaupun nggak banyak ya, mungkin sekitar $500 atau mungkin $1000, itu saja. Kalau misal turun, ya membelinya secara bertahap. Kita pakai averaging cost ya, jadi $200, turun lagi $200, turun lagi jadi gembel. Ya nggak seperti itu teman-teman. Pokoknya kalau untuk riset saya sendiri mengatakan hal-hal seperti itu. Selanjutnya pertimbangkan sendiri ya, pertimbangkan sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Ingat, kalau bermanfaat tolong bantu support saya dengan cara share video ini ke beberapa komunitas, terutama holder Pavdots, biar tahu pertimbangan-pertimbangan secara pendataan yang saya lakukan ini apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Sehat selalu, salam cuan, salam lambe kripto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.